Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurabiah Az-Zahra dengan NIM 2022-011-028, mahasiswa aktif program studi akuntansi 2022, Fakultas Humaniora dan Bisnis, Universitas Pembangunan Jaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang liabilitas lancar dan penggajian dari mata kuliah pengantar akuntansi 2. Kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang liabilitas lancar, pengertian dan macam-macamnya, penggajian, potongan atas penghasilan karyawan, pajak penghasilan, sistem akuntansi untuk penggajian dan pajak penghasilan, dan register gaji. Sekarang masuk ke bab pembahasan liabilitas lancar. Liabilitas lancar sama dengan kewajiban lancar yang dapat diartikan sebagai utang-utang atau kewajiban yang harus segera dilunasi dengan menggunakan aktiva lancar dalam tempo jangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Macam-macamnya ada utang usaha, utang jangka panjang jatuh tempo dalam jangka pendek, dan wesel bayar. Utang usaha atau account payable berasal dari pembelian barang atau jasa untuk digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan atau untuk membeli persediaan barang untuk dijual kembali atau barang dagang. Ini adalah contoh persentase utang usaha terhadap total liabilitas lancar. Itu adalah pencatatan dan contoh kasus. Contoh kasusnya adalah dibeli barang dagang 1 juta dengan syarat 2/10 N/30. PT ADC menerbitkan wesel bayar 10 juta untuk jangka waktu 90 hari dengan bunga 12% tanggal 1 September 2010 untuk PT Bangun Sejahtera atas pembelian barang dagangan. Tanggal 1 Juli 2010, PT Maju menerbitkan wesel bayar 200 juta, jangka waktu 90 hari. Diskon totalnya 15% untuk PT Abadi sebagai kesepakatan dalam pembelian barang dagang. Dan ada bagian utang jangka panjang yang segera jatuh tempo. Liabilitas jangka panjang seringkali dibayarkan dalam pembayaran periodik yang disebut angsuran atau cicilan, serupa dengan kredit pembelian kendaraan bermotor. Angsuran liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun mendatang setelah tanggal neraca harus diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar. Total jumlah angsuran yang jatuh tempo setelahnya akan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang. Kemudian ada wesel bayar jangka pendek. Wesel bayar dapat diterbitkan untuk membeli barang dagang atau aset lainnya. Wesel tersebut juga dapat diterbitkan untuk kreditur guna melunasi utang usaha si enerbit wesel untuk sementara waktu. Berikut adalah contoh kasus wesel bayar jangka pendek. Pada 1 Agustus 2006, perusahaan mengeluarkan wesel bayar 90 hari 12% untuk menggantikan utang 1.000 US dollar kepada Muraiko dan telah jatuh tempo. Selanjutnya kita akan membahas tentang penggajian. Istilah gaji atau salary biasanya mengacu pada pembayaran untuk tenaga kerja bagian manajerial, administrasi, atau jasa kantoran sejenis. Besaran gaji biasanya dinyatakan dalam 1 bulan atau 1 tahun. Istilahnya upah adalah wage, biasanya mengacu pada pembayaran tenaga kerja buruh pabrik, baik yang memiliki keahlian ataupun tidak. Besaran upah biasanya dinyatakan dalam basis per jam atau per minggu. Dalam praktiknya, istilah gaji dan upah seringkali tertukar digunakan. Gaji atau upah pokok sering karyawan dapatkan ditingkatkan dengan pembayaran komisi, pembagian laba, atau penyesuaian biaya hidup. Tingkat gaji dan upah ditentukan berdasarkan perjanjian antara pemberi kerja dan karyawan. Perusahaan di Indonesia harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Perusahaan yang disebutkan dalam peraturan ini diharuskan membayar minimum 2 kali dari tingkat normal untuk setiap jam kerja di atas 40 jam per minggu, kecuali untuk jam lembur pertama di mana tingkat minimumnya adalah 1,5 kali dari tingkat pembayaran normal. Hitung gaji bersih karyawan beserta contoh kasus. Penghasilan kotor dikurangi potongan-potongan sama dengan jumlah yang akan dibayarkan kepada karyawan selama periode penggajian. Jumlah ini merupakan gaji bersih yang seringkali disebut take home pay. Misalkan, Robi Wijaya menyetujui potongan untuk iuran dana koperasi, maka jumlah yang akan dibayarkan kepada Robi Wijaya untuk sebulan adalah dalam contoh gambar tersebut. Masuk ke potongan atas penghasilan karyawan. Potongan atas penghasilan karyawan.
Total penghasilan seorang karyawan harus satu periode gaji, termasuk bonus dan lembur, disebut gaji kotor atau gross pay. Gaji kotor tersebut selanjutnya dikurangi berbagai potongan untuk mendapatkan angka gaji bersih. Gaji bersih atau net pay adalah jumlah yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan. Potongan atas gaji kotor berupa pajak penghasilan yang biasanya merupakan potongan terbesar. Potongan lainnya juga dapat berupa iuran, asuransi, kesehatan, iuran dana pensiun, angsuran piutang, pribadi karyawan kepada perusahaan, dan hal-hal lain yang disetujui oleh karyawan. Kemudian ada jaminan hari tua atau JHT. Pemerintah membentuk badan khusus, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan. Dulu, PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau Jamsostek menyediakan jaminan hari tua atau JHT, yaitu pembayaran uang secara periodik sebagai antisipasi untuk karyawan yang pensiun karena usia, ketidakmampuan atau cacat fisik atau berakhirnya masa kerja. Kemudian ada jaminan kesehatan, jaminan pemeliharaan kesehatan. Merupakan program yang dikelola oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan. Program ini bersifat opsional, jadi perusahaan yang mampu menyediakan program jaminan kesehatan untuk lebih baik bagi karyawannya bisa memilih untuk tidak mengikuti program jaminan kesehatan ini. Atas penghasilan karyawan adalah jaminan hari tua atau JHT, totalnya adalah 5,7% dari gaji dan upah, karyawan 2% dan perusahaan 3,7% melalui potongan gaji bulanan. Sedangkan pada jaminan pemeliharaan kesehatan sifatnya opsional, 6%, maksimal 60.000 dan minimal 30.000. Kasus sebagai contoh, Robi Wijaya menikah dengan 3 anak yang disingkat K3. Adalah karyawan PT Merdeka dengan penghasilan 4 juta per bulan. PT Merdeka adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan dan membayar premi asuransi bulanan untuk jaminan kematian atau JKM sebesar 12.000 atau 0,3 dari gaji bulanan. Iuran bulanan untuk JHT yang dibayarkan oleh PT Merdeka adalah sebesar 148.000 atau 3,7% dari gaji bulanan. Robi Wijaya sendiri membayar iuran JHT sebesar 80.000 per bulan atau 2% dari gaji bulanan. Selanjutnya, perusahaan juga berpartisipasi dalam program pensiun untuk karyawannya. Perusahaan membayar iuran bulanan untuk dana pensiun sebesar 120.000 dan Robi Wijaya sendiri membayar iuran dana pensiun sebesar 50.000. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan pajak penghasilan. Penghasilan, setiap pemberi kerja harus memotong sebagian dari penghasilan karyawannya untuk membayarkan pajak penghasilan atau PPh. PPh pasal 21 orang pribadi digunakan sebagai dasar untuk menentukan jumlah pajak yang akan dipotong oleh perusahaan. Tabel presentase tarif penghasilan kena pajak orang pribadi terdapat di tampilan 2. Kena pajak atau PKP dihitung berdasarkan penghasilan kotor dikurangi tunjangan jabatan, iuran untuk dana pensiun, iuran JHT karyawan atau kecuali negeri sipil, anggota angkatan bersenjata, dan karyawan pemerintahan, serta penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Besarnya tunjangan jabatan adalah 5% dari penghasilan kotor atau maksimum 6 juta per tahun. Karyawan yang belum menikah hanya dapat mengajukan penghasilan tidak kena pajak untuk diri sebesar 24.300.000 per tahun. Berikut adalah pajak penghasilan, rumusnya dan lain sebagainya. Masuk kepada pembahasan liabilitas perusahaan terkait dengan penggajian. Di sini kita telah membahas pajak penghasilan yang dipotong dari penghasilan karyawan. Kebanyakan perusahaan juga dikenakan pajak penghasilan berdasarkan jumlah yang dibayar oleh karyawan mereka. Selain itu, ada pula liabilitas perusahaan lainnya terkait dengan gaji yang dibuat berdasarkan jumlah yang dibayarkan karyawan mereka. Liabilitas macam ini menjadi beban operasi bagi perusahaan. Contoh, perusahaan yang menjadi peserta program Jamsostek memiliki kewajiban sebagai berikut. Jaminan hari tua atau JHT. Iuran JHT berasal dari pembayaran gabungan oleh perusahaan dan karyawan, di mana besarnya bagian perusahaan adalah 3,7% dari gaji atau upah karyawan. Jaminan kecelakaan kerja atau JKK. Kecelakaan yang disebabkan oleh pekerjaan hingga melukai karyawan merupakan tanggung jawab perusahaan dan dilindungi oleh jaminan kecelakaan kerja. Manfaat semacam ini memberikan pembayaran untuk kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Terdapat 5 klasifikasi industri dengan iuran untuk jaminan kecelakaan kerja mulai dari 0,24% sampai dengan 1,74% dari upah, bergantung pada jenis perusahaan, jenis usaha pemberi kerja.
Jaminan kematian atau JKM. Jaminan kematian adalah pembayaran oleh jam sostek yang diberikan kepada ahli waris karena kematian karyawan akibat berbagai sebab. Perusahaan diwajibkan membayar iuran sebesar 0,3% dari penghasilan karyawan untuk jaminan tersebut. Kita masuk pada pembahasan sistem akuntansi untuk penggajian dan pajak penghasilan. Gajian harus dirancang untuk 1. Membayar gaji karyawan secara teratur. 2. Memenuhi peraturan pemerintah mengenai penggajian. 3. Menyediakan data yang berguna untuk keperluan pengambilan keputusan oleh manajemen. Meskipun sistem penggajian setiap perusahaan berbeda-beda, elemen utama yang umum untuk kebanyakan sistem tersebut adalah 1. Register gaji. 2. Catatan penghasilan karyawan. Dan 3. Surat perintah pembayaran gaji. Kemudian yang terakhir ada register gaji. Register gaji atau payroll register adalah laporan dengan banyak kolom yang digunakan untuk merangkum data untuk setiap periode gaji. Walaupun register gaji setiap perusahaan berbeda, register gaji pada umumnya meliputi kolom-kolom di bawahnya. Yang pertama adalah nama karyawan, yang kedua adalah jumlah hari atau jam kerja, yang ketiga adalah iuran JHT, yang keempat adalah iuran pensiun, yang kelima adalah PPh pasal 21 yang tadi telah kita bahas, yang keenam adalah iuran kesehatan, yang ketujuh lain-lain, yang kedelapan total potongan, 9 gaji bersih, dan yang terakhir adalah akun yang didebit untuk beban gaji. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Untuk sekian saya cukupkan presentasi kali ini. Ambillah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih besar dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih besar dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Akuntansi, jaya, jaya, jaya.